gini ya, kalau misalkan apa namanya jadi komika terus content creator juga, jadi selesai stand up, Show, syuting, iya. selesai stand up langsung ngonten. Kalau dulu kan apa namanya selesai show biasanya tuh sharing-sharing. Kombut. Enggak, bukan kombu, Oh, tapi sharing. sharing-sharing Oh, sama iya, anak iya, iya. komunitas gitu, nanya-nanya. Lu nggak sempet ngerasain itu habis perform siapa gitu nonton terus sharing-sharing Sempet di komunitas. di siapa? Abis nonton spesial gitu maksudnya. Kayaknya enggak sih kalau spesial. Paling abis open mic lah sharing-sharing gitu. Oh, habis open mic. Tapi bisa bikin show tour di seluruh Jawa, gokil. Thank you juga Mas Nur udah membantu gua tadi menghibur orang-orang Jawa Mas ya. Untungnya ada dia. So, misteri guest kalau ditulis takut orang mau nonton dia doang kan, males juga gua. Iya, balik habis opener anjir. Pulang. Saya baru ini gua habis stand up ngomongin horor baru ini nih. Baru ini. Harusnya ada dong cerita horor Jaksel gitu. Cerita horor. Misal Gensi bunuh diri terus Itu horor sih. terus dia menghantui klub-klub apa gitu. Udah gentayangan masih FDC. Enggak, bukan yang gitu-gitu lah Mas. Tapi ada, Alip ada ntar ya? Ada Mas. Ada, gue dulu kayaknya gue nggak. Gue soalnya nggak, bukan gue yang ngalamin langsung, biasa kan. Jadi zaman gue sekolah Mas Don dulu gue di SMA kan. Nah jadi dulu tuh ada teman gue dia 2 tahun di atas kita dan dia kecilnya di Amrik kalau nggak salah. Jadi beda tuh kulturnya sama kita yang dari Jakarta kan. Nah dulu di sekolah gue ya namanya sekolah pasti ada lah cerita horor yang kayak sebatas misalnya ada yang ngetok lah atau ada suara apa kan hampir semua sekolah kan ada ya. Walaupun paling horor emang pas mereka ngedrop out gue horor tuh. Itu tuh serem tuh. Pada waktu itu serem buat gue. Ada horor itu. Iya, nah tapi kan Kenapa tuh kenapa sih? Karena nggak mampu apa karena bodoh? poin gitu Mas kayak misalkan ketahuan ngerokok berapa poin, terus ketahuan tawuran berapa poin, poin gua habis. Ibaratnya gitu. Nyawa. Nyawa. Di poin-poinnya berarti bukan sekolah negeri tuh. Sekolah negeri. Peraturan dulu kayak begitu, sekarang gua nggak tahu ya, udah beda kayaknya sistemnya. Nah, banyak cerita horor di sekolah, tapi si temen gue ini, misalnya Robert lah namanya, nama samaran ya. Dia paling nggak percaya apa yang gitu-gitu, dia kayak apalah klinik setan-setan gitu, dia nggak percaya dan emang orangnya emang sembarangan Mas Don. Dulu dia yang kayak ngelinting cimeng di kelas gitu-gitu, emang asal parah. Dan dia juga 2 tahun di atas kita kan ininya. Rapper dia emang. Apa? Mungkin itu gaya di kelas. Kelakuan Snoop lawan. Iya, kacau emang dia tuh. Terus? Nah, pada waktu itu study tour ke Bandung nih sekolah gua. Terus kita kayak datengin beberapa museum gitu. Nah, ada satu museum, nah kayaknya di museum-museum lain tuh Robert ini juga nggak peduli, dia paling kayak ngerokok di luar gitu-gitu dong, dia nggak ikut masuk gitu, nggak kayak kita. Nah, tiba-tiba gue lupa museum apa gitu ya, kayaknya ada kaitan sama PKI atau sama peperangan Belanda gitu. Nah, dia masuk, dia muter-muter, nah pas keluar, dia nunjukin ke anak-anak gitu, kayak sini-sini gitu. Dia nyolong keris gitu. Itu kan keris pahlawan kita bilang kan. Dan kita juga nggak ada yang ketawa kayak, wah lu ya kali deh gitu kan. Ini bisa bahaya kita bilang, dia kayak udah nggak apa-apa karena dia nggak percaya tadi itu. Iya. Udah kan, itu kita aja udah agak jaga jarak tuh, udah nggak ada yang mau sebis lagi kan, takutnya kenapa gitu kan. Iya, takutnya ngikut dan lain-lain gitu. Nah terus udah pulang, terjadi seperti biasa aja, balik ke rumah gitu, terus tiba-tiba dia nggak masuk. Kayak 3-5 hari gitu dia nggak masuk kan. Nah ada yang main ke rumahnya, sakit parah Mas Don, dia kayak menggigil segala macem gitu-gitu, terus ke dokter ya udah dikiranya flu biasa dan lain-lain. Dan dia kayaknya nggak cerita juga mungkin ke keluarganya di rumah kalau dia ngambil keris itu ditaruh aja di meja, mungkin dikira kayak apalah aksesoris atau apa gitu kali ya. Iya. Ya, mungkin ya, kita nggak tahu keluarga orang bule kan, kita nggak tahu kan kulturnya kayak gimana. Iya. Robert bawa apa itu? Tombak siapa itu? Nah, udah tuh, dia sakit-sakit. Nah, suatu hari sakitnya makin parah, terus katanya
dia bangun malam-malam gitu kebangun terus berdiri katanya Mas Don. Si Krisnya itu berdiri, dia ketakutan segala macem. Barulah dia cerita ke keluarganya. Akhirnya keluarganya ke Bandung nyetir, minta maaf ke museumnya, balikin kerisnya, barulah sembuh. Habis itu dia sakit-sakitnya. Udah habis itu jadi lumayan percaya dia dengan hal kayak gitu. Itu museumnya nggak panas? Museumnya ya normal sih, maksudnya museum aja gitu pada umumnya. Berarti itu museum hujan tuh berarti. Gue jawab serius lagi tadi. Anjing. Pulang-pulang demam kan? Oh iya, musim itu. hujan. Rintik itu, kena hujan rintik. Emang goblok tuh Robert, kenapa dia ambil sih? Makanya kayaknya mau keren-kerenan aja SMA kan, masih pengen kayak lihat nih gue berani nih. Ya keren kan bisa fashion ya, Iya, kenapa iya sih, keris iya ya? sih, iya sih. Kenapa keris gitu? Mungkin di Amerika nggak ada tuh kerisnya kan. Iya unik nih, Iya. merchandise nih. Iya, dikira gratis gitu belum Di dia. Amerika perisai soalnya. Kasih ini, yang 3 yang pertama tuh ini ya, apa namanya yang paling top chartnya ya. Yang pertama yang merindingnya simple, Oke. merinding sampai merinding banget. Oh jadi ini eskalasi nih. Oke, jadi ada 3 itu, yang 2 dialami sendiri. Oh gitu. Yang 1 cerita teman. Teman. Tapi sama tentang rep-repan. Jadi Ketindihan, Yang ketindihan. iya yang ketindihan. Kalau yang pertama ini rada unik karena mungkin gabung sama imajinasi saya kali ya. Jadi waktu itu tuh tidur di kasur. Kalau rep-repan itu kan Rumah nih, Lip. di rumah di kamar. Keadaannya rep-repan itu melek cuma setengah doang. Terus nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. enggak melek setengah doang. Nah itu tidur waktu itu telentang. Itu tidur malam apa Malam. maghrib? Tidur malam. Tidur malam. Oh yang ini ada yang asar tapi ntar itu yang kedua. Ini Itu yang kedua. Ini yang malam. Waktu itu masih bocah awal-awal tidur sendiri. Dapat kamar tidur sendiri kan. Tidur tuh telentang, ngadep atas, mulai terrepan. Nah, pas terrepan itu di atas Mas Don, itu udah kaki pucet. hah, lu ngeliat Tapi langsung tuh? iya gelantungan. Jadi kan tidur tentang kakinya pucet gini gelantungan. Udah kayak gelantungan tapi sebenarnya dia terbang. Ah, iya. Sebenarnya dia terbang. Kainnya putih. Nah, kan kasur gue tuh lesehan di bawah. Jadi gelantungannya dia tuh di bawah. Tinggi. Set. Nyampe atas pundaknya mentok. Palanya gini. Itu lu ngeliat jelas tuh, Lip. Ngelihat jelas tapi rambutnya gondrong. Mukanya enggak, mukanya gelap. Tapi rambutnya gondrong. Jadi rambut sama kaki dia udah hampir nyampe lah. Gelantungan gitu ini jadi pala nih. Dia gelantungan gitu dia bawa celurit yang kayak ini. nightmare apa sih nightmare? Iya, kayak malaikat. Kayak malaikat maut tuh ya. kalau di film-film. Kan di samping celuritnya jek. Ini tembok tembus. Tembus tembok. Serem banget gila. Rep-repan kan. Bangun. Udah. Tolong gitu kan. langsung geder ini kamar Umi waktu itu. Umi, tolong Mi. Ya itu normal, reaksi normal. Akhirnya tidur bareng lagi untuk beberapa hari. hari. Normalin dulu kan. Sampai akhirnya mulai dari situ Tadi tuh mikir ngetok gini, nih orang emang nggak punya pintu apa gimana nih? Kenapa nggak bunyi-bunyi? Panik ternyata. Panik. Tolong. Jadi belum sampai nyentuh nih. Gini, Umi, nggak denger. terlalu panik Mas Don waktu itu emang. Sampai akhirnya lumayan sering terdepan. Tapi biasa aja yang cuma Nggak pakai ngeliat, nggak pakai Iya, ngeliat. nggak pakai ngeliat. Sampai akhirnya kayak udah di fase yang tidur nih, tahu Tahu nih, nih merepan nih, iya. Karena ciri-cirinya udah tahu ya. Udah tahu ciri-cirinya. Kayak geli nggak? Kayak Ciri-cirinya apa, Lip? Ciri-cirinya? Nih, jadi awalnya ini suara orang. Lu pernah juga tuh? Terus ya udah nih merepan nih. Ya udah habis itu tinggal mood aja. Kalau moodnya berani ngelawan, gue udah capek, gue mau tidur. Tapi kalau misalkan moodnya yang ngelawan tapi takut, aduh dia ditongolin nih. Udahlah sampai akhirnya rep-repan kayak biasa tanpa ada
tanpa ada Penampakan. penampakan. Pindah waktu itu kuliah ke Cirebon. Kamarnya rada misah jauh. Nah ini yang asar Mas Do. Ini yang asar nih. Pulang kuliah kan. Asal di Iya, Cirebon, asar di asal di Cirebon. Asal di Cirebon. Pulang kuliah, ketiduran lah capek. Ingat banget itu masih azan-azan asar. Terus tidur nih, ini pintu, ini kasur. Tidur di sini. Nah pas lagi tidur itu, gue tuh ngerasa kan gue ngadep tembok. Gue ngerasa belakang gue ada Umi gue. Emang pada saat itu gue tahu Umi gue tuh pulang pasti habis maghrib. Tapi ini asar kok udah pulang. Iya. Jadi ini gue kayak mimpi gitu. Iya. Rep-repan dulu awalnya terus mimpi. Gue nengok kan. Bener Umi gue. Bener Umi gue. Terus gue nanya, lah Umi kok udah pulang jam segini? Ini kan belum waktunya pulang. Terus dia jawab gini, tapi suaranya suara cowok, 3 orang, kayak suara rame gitu dah. Saya bukan Umi kamu, kata dia. Alip kamu waktunya sekarang. Itu langsung buset dari cahaya jendela, kan depannya jendela, putih, pur. Bangun, langsung sholat asar. Langsung sholat asar. Nah, itu alarm buat sholat sebenarnya. Iya, ceritalah tuh ke Umi. Ya Umi mah cuma jawab, makanya kamu sholat. Iya, langsung dimanfaatin lah. Dimanfaatin buat sholat kan. Makanya kamu sholat. Nah yang terakhir nih, ini cerita temen Mas. Kalau ini sih ini gokil nih, urban legend gokil ini. Rep-repan juga. Rep-repan juga. Dia tidur di kasur, ngadepnya ngebelakangin tembok. Ini. Iya. Oh, ngebelang kita. Nah ya gitu, tembok ke sana. Ini dia nginep di kosan temennya. Jadi bukan tempat dia di situ, bukan Nggak sendiri kamarnya dong, dia. berarti berdua tuh. Enggak, temennya Oh, nggak temen ada. cabut, Iya, ya. temennya nggak ada. Terus mulailah repan, nggak bisa gerak dan lain-lain tuh, udah mulai kambuh tuh repannya. Di depan dia, di depan dia itu ada nenek-nenek, Anjing. pakai kemben. Gini nih depan dia gini nih, senyum. Terus kan kita kalau ngeliat kayak gitu kaget sambil kayak dalam hati, astagfirullah, Iya, astagfirullah. iya. Nenek-neneknya ngikutin. Anjing. Astagfirullah. Astagfirullah. Anjing. Legend banget itu Mas. Itu setiap gua pertama kali dapat cerita itu, gua langsung semangat menyebarkan cerita itu kayak ini gokil, nih cerita Iya, nih iya, gokil. Senyum kan menandakan kayak suka, Iya, bukan intimidasi. Bukan mau nyerang gitu Tapi ibaratnya. kok seserem itu? Berarti kalau tidur begitu datang langsung tidur, nggak ganti baju, mandi dulu kayak Nah, itu kebiasaan buruk, Mas Don. Jangan ditiru emang. Makanya terjadilah. Untuk menghindarinya gimana nih rep-repan ini berarti? Gue setuju sih, karena Bersih-bersih. iya emang harus bersih-bersih. Karena kan pas kalau misalkan bersih atau nggak kena air kan fresh tuh badan. Akhirnya jadi kayak udah tidur nyaman. Itu emang masa-masa sering kayak gitu. Ngaruh ya berarti ya itu ya? Iya. Nggak tahu ini ilmu orang Jawa atau di Islam ya. Kalau misalkan dari luar mau masuk ke rumah itu emang harus mensucikan diri, cuci kaki, Iya, cuci tangan atau paling ya mandi. Mandi. Biasanya kejadian-kejadian kayak rep-repan kayak gitu atau ketindihan kebanyakannya yaitu dari luar habis aktivitas apa, habis ngapain nggak tahu, nggak ganti baju langsung tidur. Biasanya gitu. Sering banget tuh. Untungnya pas Asya. Jadi langsung Jadi sholat. Iya keren, sih. masih keren. Dia bangun-bangun, sholatnya dia Isya kan kaget kan. Langsung malam. Oke, itu serem sih. Merinding banget tadi barusan. Iya tadi yang senyum sih serem banget sih itu. Tapi masa lu nggak pernah ketindian? Belum Bersih lah ya. Nggak pernah sih untungnya. Rumah orang kaya bersih mungkin ya. Balik sama mandi dulu berarti Kamar kalau mandi bisa. jadi nyaman. Jadinya, oh iya mandi. Kita kan Ada air anget. Plural, iya. Kalau orang miskin kan harus masak dulu, ya kan. belum nemu kecoa. Airnya bau sumur. Bau. Beda lah pokoknya. Udah. Sombre ada nggak? Wah, ada berapa sih gua. Jadi waktu itu di rumah kakek gua sih ini sebenarnya. Di mana itu bro? Di mana? Di rumah kakek gua di Jakarta. Terus ada satu pohon jambu udah nggak berbuah. Terus bokap gua sama om gua sama kakak gua kayak, ayo kita tebang aja yuk. Nah ini gini-gini. Udah nih. Pohon-pohonan tuh gue udah males gue. Tebang lagi. Terus udah habis itu sore-sore kan
udah potong ditebang semua, udah inilah, udah habis. Terus sama om gue ranting-rantingnya sama daunnya dibakar. Terus bokap gue abis itu langsung cabut pergi ke rumah saudara gue kan. Terus bokap gue bilang paling nanti malam ada yang digangguin nih. Udah prediksi gitu udah dia. prediksi kan. Udah ada statement Karena gitu. udah lama. Apa? Pohon jambunya udah lama. Udah lama banget. Pohon jambunya bikin gue kesampet juga waktu itu maghrib gue naik ngambil jambunya. Setelah gitu udah nih malam-malam tiba-tiba nyokap gue, kaki mama pegel-pegel nih, tolong pijitin dong. Gue lagi main PS kan sama abang gue kan. Ya pijitin. Tiba-tiba kuntilanak masuk. Hah? Enggak, langsung suara khas kuntilanak. Terus kayak gitu, kenapa rumah saya dibakar? Yang lihat siapa aja? Hah? Yang lihat siapa? Itu cuma ada gua, abang gua, sama nyokap gua. Semua ngelihat itu, Bro. Enggak masuk ke nyokap gua, kerasukan nyokap. Oh, Kerasukan. Iya. Udah nih kan, belakang rumah gua kan sungai kan, sungai gitu. Terus udah gitu, kata abang gua bener nih, ada yang masuk nih. Udah gitu udah tuh. Jadi kuntilanak ini tuh manggil semua orang, manggil makhluk halus di dekat rumah gua. Jadi tuh ada 13 makhluk halus tuh di dalam 13 di tubuh. di tubuh nyokap gua. Ada yang di sini, ada yang di perut, segala macam, di kaki. Datang nih kiai, Pak Ustadz lah dekat rumah gua datang. Semua tuh ada namanya di sungai gua tuh ada namanya, penguasanya namanya Pak Item. Wah itu paling serem banget tuh. Jadi si Pak Ustadz ini juga tahu ada si Pak Item ini. Ada buaya buntung, ada pocong segala macam lah masuk tubuh nyokap gua tuh malam itu. Udah gitu, udah nih keluar kan, udah keluar semua. Besok paginya cuma disuruh sama Pak Ustadz bawain aja kopi sama rokok ke pohon itu. Wah musrik gue bilang nih, percaya kan. Terus udah gitu, udah nih bokap gue kayak naruh, bokap gue disambit, ada yang nyambit. Kayak ada yang nyambit jambu gitu, bokap gue. Oh, jambu. Iya, kena palanya, padahal pohon itu udah gak berbuah. Udah tuh, hari pertama tuh, berarti kan itu malam hari Minggu. Seninnya masih masuk, kuntilanak itu tetap stay di tubuh nyokap gua. Jadi nyokap gua masak, terus nyokap gua makan tuh dikasih waktu. Terus ntar masuk lagi ke nyokap waktunya gua. langsung Masuk lagi, tiba-tiba dia ngobrol, tiba-tiba ketawa gitu. Aduh. Terus dari hari malam itu, gua mikirnya kayak paling juga udah gak ada nih. Malam-malam nyokap gua lagi tidur, teriak suara kuntilanak lagi. Terus udah gitu, abang gue diem dong, ini udah malam. Maksudnya kayak Pak Ustadz aja keluar masuk kan nih setannya kan. Terus ternyata seminggu sebelumnya abang gue tuh bakar ayam sama temen-temennya di teras subuh-subuh. Kan kalau subuh udah Pak Ustadz, maksudnya orang mau sholat ke masjid kan. Terus tetangga gue tuh kayak abang gue ngeliat tuh jemuran, padahal tuh kuntilanak yang masuk ke nyokap gue. Kuntilanak yang ngomong. Iya, jadi abang gue ngeliatnya kuntilanak, tapi teman-temannya tuh nggak ngeliat. Oh iya. Anjing. Abang gue cuma anjing doang tuh. Habis itu langsung masuk ke kamar. Nah terus kuntilanaknya bilang, kamu kan aku udah kasih kode, itu aku yang nampakin minggu lalu. Kuntilanaknya ngomong gitu. Ngomongnya Yang gitu sama. dia. Ngomong gitu. Terus udah gitu, hari kedua gue ngungsiin ke rumah tante gue, nggak jauh lah dari rumah gue. Lagi mau tidur, tetep tuh ini lagi, masuk lagi. Akhirnya hari ketiga, akhirnya ngobrol tuh, kenapa nih gini. Akhirnya hari ketiga dia cerita dia mati dimutilasi di Menteng tahun 85. Udah cerita itu. Dia cerita tahun 85 dia meninggal, dimutilasi sama pacarnya di Menteng, terus di mayatnya dibuang ke sungai. Nah lewat belakang rumah gua tuh. Iya. Dekat rumah gua ada kuda lumping. Kuncinya ngambil. Ditaruh di pohon jambu itu. Wah, itu ternyata. Udah tuh hari ketiga akhirnya ternyata dia itu non muslim, jadi minta pendeta buat didoain. Jadi hari itu gua bilang pantesan masuk keluar masuk beda saya bos. Ternyata jawabannya. Ternyata itu jawabannya. Maksudnya gini, kalau mau kuntilanak, kalau mau jelasin gitu dari awal. Iya. Dari hari pertama Dari pas hari gue pertama, nembang tadi. iya. Mohon maaf sebelumnya saya Edukasi. Kristen. Baru jelasin semua, harusnya gitu. Tapi dia jadi akhirnya saya tinggal di mana, akhirnya sama Pak Ustadz udah tinggal di pohon satu lagi aja deket samping rumah gua. Setelah gitu tetap nggak mau, akhirnya depan gerbang rumah gua.
Gerbang. Jadi gerbang rumah gue ada pintu kecil dan ada pintu gede kan. Di pintu kecil. Gue tahunya Bisa gara-gara ya, gitu ya? Gue tahunya gara-gara waktu itu gue main ke rumah temen gue di Menteng. Di Menteng kan rumahnya nggak boleh direnov kan. Bangunan tua tuh nggak boleh direnov di Menteng. Temen gue ada satu kamar yang isinya gamelan semua tuh. Siapa? Gamelan. Gamelan semua full. Terus udah gitu, ada temen gue yang bisa ngeliat, dia bilang, nanti dah aku ceritain pas kita pulang. Nah di itu tempat buat rokok tuh cuma dekat kamar itu. Jadi kalau ngerokok di situ. Kata temen gue jangan berisik ya. Gue balik, terus pas banget pas gue balik tuh lewat SD gitu. Terus gue pas banget lagi naik motor, gue bilang sama temen, anjing nih anak SD masih ada berkeliaran nih, pasti seragam. Pas banget nih SD gue dulu kan, anjing anak Tarakanita masih ada nih cowok pakai lengkap, pakai seragam. Terus temen gue bilang, udah jalan aja. Terus pas udah jauh temen gue bilang, lu lihat ya sekarang tuh kagak ada tuh anak kecil. Terus udah nih gue bilang, gue paling udah dijemput sama maknya lu. Udah nih gue balik, pas gue balik sama tuh nyokap gue tiba-tiba langsung ngambil sapu lidi gitu, dibersihin punggung gue. Terus gue tanya kenapa, gue bilang gitu, nggak apa-apa. Masuk, kerasukan lagi nyokap gue. Kuntilanak itu yang masuk. Jadi dia cuma bilang kayak, kamu tuh banyak yang ngikutin tuh dari rumah temennya. Tadi yang gede-gede udah saya suruh pulang, tapi yang kecil masuk nih. Makanya mama kamu bersihin pakai sapu lidi. Ya, akhirnya bersahabat ya Akhirnya malah Iya, akhirnya dia ngebantu ya. Malah ngebantu. Terus kakak gue yang cewek kan, dia kan khas banget dengan suara kuntilanaknya dong. Setiap masuk tuh selalu dengan suara kuntilanaknya. Terus kata kakak gue, pulang sana pulang. Udah, nyokap gue mau tidur ngomong gitu kan. Iya, rumah saya juga deket kok. Di mana emang sekarang rumahnya? Kata kakak gue kan, di pagar kecil. Terus gue mikir anjing. Tiap malam kan gue pulang pagar kecil gue. Stay di situ dia. Ketawanya gimana sih? Wah, serem. Ketawa kuntilanak, khas kuntilanak, gitu mas. Nyokap gue setiap habis kerasukan gue suruh tidurin nggak pernah bisa. Dia kalau gitu inget nggak sih Ber? Apa dia skip aja? Kata nyokap gue setiap kerasukan itu dia tuh sebenarnya tahu. Tapi dia nggak bisa gerakin badannya udah. Gelap nggak? Gelap. Oh iya. Berarti dia ngerasain omongannya gitu. Dia dengar, misalkan kita ngomong apa dia dengar, tapi dia nggak bisa ngomong. Ini itu udah di alam bawah sadar itu udah diambil alih sama Sampai setan. sekarang. Berapa kali sering, tapi sekarang udah jarang. Itu tuh. Ya, tapi anjing kuntilanak tinggal di pagar tuh kayak paket JNT tau gak sih? Tapi after itu jadi kayak kuntilanak depan rumah gue lagi nih. Itu masuk juga ke nyokap gue minta didoain. Gue bilang anjing jadi perantara nyokap gue. Nggak tenang lah, dimutilasi. Iya. Itu tuh awal mulanya nyokap gue jadi gampang kesurupan. Jadi setiap gue naik gunung, waktu itu gue naik gunung nih sama temen gue ke Gunung Gede. Gue naik pas puasa, bertiga ganjil kan, udah aneh banget. Lo naik gunung puasa ganjil. Itu adalah mitos yang nggak boleh nggak boleh kan? Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Naik gunung ganjil tuh nggak boleh, harus genep. Terus udah gitu, Beberapa gunung ya. iya, apalagi Gunung Jawa tuh sangat itu tuh. Udah gitu, gue naik nih, karena kan puasa kosong tuh. Gunung Gede tuh kayak punya gue bertiga doang tuh. Tapi nggak apa-apa sama ininya, penjaga posnya. Emang kalau pas naik. Nggak apa-apa dia bilang. Dia cuma bilang total cuma ada 7, tapi jadi pas gue nyampe campnya yang 4 orang nih turun. Udah tuh gue ke puncak, habis ke puncak gue ke Surken tuh Edelweiss semua kan. Gue nggak tahu sepupu gue ngambil. Gue bertiga sepupu gue ngambil Edelweiss. Bunga yang nggak boleh diambil kan. Terus udah gitu, udah nih mau turun kita kan, karena mau ngejar sebelum ini kan, malam kan, 2:30 turun. Nah, gue tuh maksud gue kan, gue nggak tahu ya kalau misalkan di gunung kan semua nggak mungkin setan ada yang sholat kan. Nah udah tuh teman gue pas abis turun kakinya tuh kayak berat gitu, kayak ada yang gelendotin gitu. Dan pas gue lewatin pos 1, gue ngelewatin batu itu 3 kali. Sampai akhirnya gue berhenti dulu. Ini kayak batu udah gue lewatin terus. Lewatin batu yang sama. Lu kayak muter-muter di Iya. tempat. Terus gue tanya, ini ada yang aneh nih. Terus adik sepupu gue bilang, Kak, aku bawa ini. Wah, bawa bunga, bawa Edelweiss lagi. Gak boleh ya? Gak boleh. Akhirnya gue mau naik ke atas aja udah nggak bisa kan.
Akhirnya pas di pos security-nya, ya udah gue, di pos penjagaan gue bilang, bang ini saya minta maaf ini, tolong dibalikin nanti ongkosnya saya bayar rumah. Akhirnya udah tuh turun sampai Jakarta, nyokap gue langsung rasukan. Ternyata temen gue kakinya tuh didandutin kayak kakek. Jadi pas sholat asar, gue kan tetap jalan kan karena gue ngajar buat sampai nggak nyampe malam kan. Jadi temen gue tuh kakinya didandutin, dia ngomong lain kali tuh kalau naik gunung di gunung tuh juga ada yang sholat loh ngomong gitu. Jadi si kakek itu kayak nyuruh cucunya gandutin kaki temen gue. Akhirnya cuman bilang yaudah temennya suruh sholat sama suruh baca yasin ngomong gitu. Buat ini. Buat ngilangin itu tadi. Ngilangin. Udah tuh. Habis itu ini yang parah mas. Gue naik gunung Slamet. Memang suka naik gunung ya? Gue emang suka naik gunung pas kuliah. Ini setelah yang Edelweiss tadi? Itu Edelweiss itu 2013, gue naik Slamet lagi 2015. Gue naik. Gak trauma ya lo yang baru kejadian kayak tadi? Setiap gunung tuh gue balik, misalkan gue dari Cermai, gue tuh balik, gue cerita sama nyokap gue kayak gitu-gitu. Terus pas ke Slamet nih, gue naik bertiga lagi, tapi sama teman gue yang ketempelan di Gunung Gede, sama satu cewek. Ikut lagi nih dia. Dia masih naik, yang ketempelan Dia masih naik gunung anjing. Dia masih naik dia. Penantang ya. Gak kapok ya? Dia masih naik, terus udah gitu, udah nih gue naik, nggak ada apa-apa tuh, tapi gue udah bilang dari bawah, ini pengalaman kita di Gunung Gede, Kim, kan gue nggak tahu nih Kim, gue non muslim, gue bilang gitu. Lu waktu sholat kasih tahu gue ya, gue bilang gitu. Jadi kayak gue mikirnya kayak udah jam 12, setengah 4, jam 6, jam 7 lah, sama subuh jam 5 kan. Udah nih gue naik, nggak ada apa-apa tuh mas, gue naik, gue tuh pas ke turun tuh kena maghrib gue mas. Terus gue di pos 2 tuh, gue ingat banget pos 2, kan gue setiap naik gunung gue selalu foto tuh pos-posnya, jadi kayak dokumentasi gue kan. Gue ketemu ibu-ibu, terus gue mikirnya yaudahlah warga lokal nih, gue bilang kayak temen gue tuh yang 2 cewek 1 sama si Hakim kayak, Jo gue tunggu sini ya, yaudah habis maghrib 15 menit kita baru turun ya. Terus ibu-ibu, gue basa-basi lah, bu numpang istirahat ya bu, ngomong tuh. Udah nih, iya mas silakan monggo. Gue mikirnya kayak normal aja nih ibu-ibu kan. Jadi ibu-ibu ini sudah ada di pos 2? Udah di pos 2. Terus baru kalian nyampe di pos 2? Iya. Terus minta izin itu tadi? Gue minta izin karena ada pendopo gitu kan, kayak bukan kayak saung gitu lah. Terus iya silakan. Terus udah nih, gue lagi minum, tiba-tiba nanya basa-basi, dari mana mas? Dari Jakarta bu. Berapa orang? Bertiga. Udah nih. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi, mas di atas berdoa enggak? Ngomong gitu kan. Saya berdoa tapi saya non muslim, gue bilang gitu kan. Oh iya bagus. Terus udah gitu pas banget teman gue, ayo turun yuk. Turun nih gue. Pas turun, gue pamit dulu bu, saya lanjut turun ya. Udah nih turun gue. Pas sampai bawah hujan kan. Hujan tidur, besok pagi ngejar naik bus kan buat balik ke Jakarta. Kan kalau misalkan lo naik gunung, lo pas mau naik lo kayak permisi ya, kayak ngomong aja kan. Permisi saya mau naik, izin gini. Pas balik gue nggak izin. Udahlah nih sampai Jakarta. Biasa tuh gue cerita sama nyokap gue. Nih tadi aku gini, tiba-tiba nyokap gue ngomong Jawa. Nyokap gue orang Jawa, nyokapnya orang Kebumen, bokap kayak gue orang Flores, tapi nyokap gue nggak bisa bahasa Jawa. Tiba-tiba nyokap gue ngomong, itu yang gue kowe, pokoknya ngomong gini, pokoknya intinya lu balik nggak pamit sama gue. Gue lupa kan pas gue karena ngejar bis kan. Kowe boleh pamit karo aku. Terus gitu, iya saya buru-buru, gue bilang gitu kan. Terus tiba-tiba saya tuh mau ngasih ilmu ke kamu tuh baik, ngomong gitu kan. Terus gue bilang, wah saya nggak pakai gitu-gituan, gue bilang gitu karena saya punya agama, gue bilang gitu kan. Terus ya wes ngomong gitu kan. Jadi dia bilang, ya wes saya tunggu, ngomong gitu kan, kalau kamu udah pikiran, ngomong gitu. Terus dia bilang, tolong sama teman kamu bacain Yasin buat ajudan saya tuh yang awal kamu sampai sini. Ajudan gue ketahan sama kuntilanak itu. Oh saling ketemu ya. Ajudan gue udah ketahan sama kuntilanak itu. Kuntilanaknya jadi yang jagain lu ya? Iya. Terus udah tuh, gue langsung pas nyokap gue sadar, gue langsung bilang, nih aku ketemu ibu-ibu di sini, gue bilang. Masuk lagi ke nyokap gue, nggak usah di halaman rumahku. Anjing, dulu kayak langsung kayak, iya gue hapus pokoknya semua foto-foto kamu di Gunung Slamet.
Tahu nggak artinya? Nggak usah lihat-lihat halaman rumahku. Bilang gitu tadi. Udah nih. Merinding banget kepala. Terus sudah gitu, nyokap gue udah sadar, terus gue bilang gue mau main bola kan. Gue mau main bola, terus kata nyokap gue, mak aku mau main bola, yaudah pergi aja ngomong gitu. Nanti sebelum jam 12 udah harus pulang ya ngomong. 12 malam. Gue kan main jam 8 tuh. Terus tiba-tiba gue baru nyampe Senayan, adik gue telepon, lu pulang sekarang deh, mama dari Jawa tuh. Hah, mau ngapain? Nyanyi Jawa. Nari Jawa cuy. Lu bayangin gitu. Jret. Asu, jret. Tapi berarti nyokap lu tuh sering frekuen. Iya, Gampang. Ternyata kata orang yang bisa kayak gitu, nyokap gue tulangnya ada yang renggang tulang rusuk. Iya. Jadi gampang masuk gitu apa? Jadi gampang buat masuk. Udah gitu udah nih. Gue balik, gue telepon tuh. Kata nyokap gue, udah kamu main bola aja tapi pulangnya nanti sebelum jam 12 terus sampai rumah. Udah nih. Set, terus tiba-tiba udah nih balik rumah, nyokap gue udah sadar kan. Terus om gue yang bisa lihat kayak gitu, dia bilang tuh ajudannya masih nungguin tuh di depan rumah 2 orang. Udah kan, gue bilang gue nggak mau pakai gitu-gitu dalam hati gue kan. Terus gitu udah itu 2016 selang setahun, tiba-tiba pas malam 1 suro, tiba-tiba nyokap gue bangun tidur langsung ganti baju, tiba-tiba cowok cuma gini doang. Tanggalnya bagus mas. Satu suruh. Kalau keluar tuh katanya. Tanggalnya bagus mas. Kamu nggak mau? Kekeh dia ya? Kekeh. Kata orang yang bisa, kalau kayak gini tuh cocok-cocokan. Kalau misalkan dia mau lu, ya lu terus tuh yang dikejar. Gak nyari yang lain, udah nyencar mulu gitu ya. Terus respon lu waktu itu apa? Gue bilang gini, ya udah gue tungguin, lu mau tungguin pokoknya dikasih waktu sampai jam 12. Ya udah gue tungguin lu. Gue tuh kalau setiap nyokap gue kerasukan, gue tuh yang ngajak interaksi terus. Kesel apa nyantai apa gimana? Gue kayak ya udah lu mau nyapa lu. Gue nggak mau, kayak gue tetap menolak, gue nggak mau. Iya, sebenarnya mah nggak pengen diganggu aja. Iya, gue kasihan nyokap gue nih gitu doang. Ada waktu itu pokoknya tuh nyokap gue gampang banget kemasukan kalau misalkan dia lagi kepikiran cucunya nggak ke rumah gitu-gitu deh. Jadi gampang banget kemasukan tuh. Nah itu si penunggu Gunung Slamet tuh masuk mulu tuh. Terakhir tuh pas Lucu Fest kemarin kan kita ada ini ya, ada yang pijat paranormal tuh si Reza. Iya. Reza kata Om Danet, Ber lu tes lu tuh si Reza mau pijit kaki lu. Terus pas mau pijit Reza langsung diem dulu. Kenapa lu kulung gitu kan? Tuh ada yang jagain tuh mas, ibu-ibu pakai baju Jawa, masih ngikutin tuh mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti kemungkinan ada nih. Wah, Jangan dong. Orang Lucu Fest tuh masih bulan kemarin. Iya, makanya belum terlalu lama itu. Ya kita hanya sharing-sharing ya, kita Iya, nggak ada ngapa-ngapain di sini nih. Kita nggak ganggu, kayaknya saya juga cetek ilmunya. Iya, saya juga nggak pernah ke Gunung Slamet. Saya nyebelin orangnya.